Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki Ramadan yang ke-28. Artinya sekitar 2 hari lagi kita telah memasuki hari raya Idul Fitri. Oleh karenanya mari terus bersemangat untuk beramal soleh secara maksimal, baik itu qiyamul lail, qiyam Ramadan, terus puasa, infak, baca Al-Quran, bertadarus, itu semuanya kita lakukan agar kita meraih apa yang dikatakan Al-Quran, bertakwa kepada Allah. Artinya nilai takwa, satu derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Dalam puasa terutama di akhir kita ada kewajiban umat Islam, baik untuk anak-anak, untuk hamba sahaya, orang merdeka, orang dewasa, apa yang disebut dengan zakatul fitri, zakat fitrah. Itu diberikan atau yang bertanggung jawab dalam membayar zakat fitrah adalah orang yang dewasa tentunya. Kalau anak-anak tentu dibayar oleh orang tuanya. Kalau dia hamba sahaya tentu dibayar oleh tuannya. Dan ini menjadi kewajiban. Sunnahnya di bulan Ramadan, tapi kewajibannya di akhir Ramadan atau sebelum sholat Idul Fitri, zakat fitrah wajib dilaksanakan. Nah, bagaimana itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah kita membayar sesuai dengan apa yang kita makan. Kalau beras yang kita makan harganya 20.000, begitu juga. Atau hanya 5.000, demikian juga kita bayar 2,5 kilogram. Kalau lebih bagaimana? Dihitung infak. Boleh saja kewajibannya 2,5 kilogram, tapi ditambah infaknya. Sebab tujuan dari zakat fitrah itu adalah bagaimana fakir miskin pada 1 Syawal sama dengan kita. Kita makan daging, mereka juga makan daging. Kita berlebaran memakai baju baru, mereka juga memakai baju baru. Makanya ada zakatul fitri. Zakatul fitri itu sendiri bagi orang yang berpuasa untuk mensucikan diri dari satu perkataan yang sia-sia atau perbuatan yang keji, yang dia tidak membatalkan puasa tapi ada perilaku yang dia bisa mengurangi pahala puasa. Makanya dibersihkan dengan zakatul fitri. Zakatul fitri utamanya dia menghapus kefakiran, kemiskinan pada 1 Syawal. Oleh karenanya pada 1 Syawal tidak boleh orang miskin, orang fakir itu minta-minta. Sehingga kenapa? Karena sudah diselesaikan oleh panitia zakatul fitri. Dengan demikian, dalam membayar zakat fitri semestinya umat Islam memahami hakikat berpuasa dan hakikat bagaimana orang miskin dan orang-orang fakir itu bisa bahagia sama seperti kita. Kalau kita sering mendengar orang-orang kaya, para pejabat selalu memberi parsel, tapi parsel itu sendiri pun bukan untuk orang kaya, bukan untuk para pejabat. Orang kalau sudah mendekati hari raya banyak yang menyebarkan parsel, tapi parsel untuk para pejabat agar jabatan di bawahnya tetap terpelihara. Nah, itu yang harus kita rubahlah, mindset kita rubah. Parsel-parsel itu mestinya diberikan kepada yang berhak menerimanya. Siapa itu? Para fuqara wal masakin. Mereka ini orang-orang susah, orang-orang miskin yang perlu ditolong. Pada hari raya kalau kita hanya ngasih beras,
beras dia bisalah sampai 300 kilo, tapi bagaimana dia memasaknya kalau tidak diberikan duitnya atau uangnya? Makanya Muhammadiyah dengan fatwanya, dengan ijtihadnya yang terbaru, Muhammadiyah lebih utamalah dalam zaman modern ini lebih luas, lebih lapang menggunakan uang ketimbang bahan makanan. Kendati pun dalam hadis itu ya bunyi hadisnya dengan makanan pokok. Artinya kalau kita di Indonesia bisa beras, bisa jagung. Kalau di luar Indonesia bisa sagu, bisa gandum dan sebagainya. Tapi Indonesia bisa beras. Tapi kalau hanya beras kita berikan, tidak kita berikan uang, bagaimana dia memberi baju? Bagaimana dia memberi daging? Bagaimana dia memasaknya untuk jadi ketupat? Tentu perlu duit. Ya kita beri beras juga, tapi ditambah dengan uangnya, ditambah dengan parcel. Parcelnya tentu kalau kita memberikan sesuatu ada SOP namanya. Dengan SOP itu ya kita akan memberikan sehingga orang miskin dan orang fukara itu dia bisa bahagia. Apa SOP dalam memberi sesuatu kepada para miskin? Allah bilang di dalam surat yang ketiga, surat Al-Imran ayat 92, Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak bisa meraih kebaikan yang sempurna sebelum kamu impakkan apa yang kamu cintai. Jadi fokusnya apa yang kita cintai. Kalau kita memberi makanan yang kita cintai, kalau kita memberikan bahan yang kita cintai, kalau kita memberi uang tentu yang kita cintai. Kita ambil contoh uang 1.000 sampai 100.000, yang kita cintai tentu 100.000. Itulah yang kita impakkan. Misalnya dalam ayat lain Allah menyatakan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah Al-Mulk ayat 2. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Allah Maha Agung lagi Maha Pengampun. Maksudnya kita berbuat harus yang ahsanu amala, yang terbaik. Jadi kalau kita membelikan baju untuk orang miskin yang terbaik, jangan yang bekas-bekas. Beli yang baru, yang bagus, yang berkualitas. Itu baru namanya kita bisa membahagiakan fukara wal masakin. Kalau kita kasih kain-kain yang terbaik, jangan yang abal-abal, jangan yang murah-murahan. Kita beli yang terbaik, yang terbagus, yang berkualitas. Apakah kepada mertua, juga demikian kepada orang tua, kepada saudara, apalagi kepada orang-orang yang susah. Mereka mendapatkan hanya setahun sekalinya agar mereka berbahaya. Itulah fungsinya kita berpuasa, untuk merasakan empati kepada fukara wal miskin. Empati itu apa? Kita dapat merasakan betapa menderitanya orang-orang yang tidak memiliki sesuatu, baik harta maupun yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faruqi Farm akan menjadi sahabat para pekurban dengan menyediakan sapi dan lembu yang insya Allah sehat, halal dan thayyib. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Para pekurban yang terhormat, mari kita syiarkan ibadah kurban dengan menyiapkan hewan kurban terbaik kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faruqi Farm insya Allah memberikan yang terbaik dan menjaga kepercayaan para pekurban sekalian. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Kita di akhir puasa Ramadan hendaknya lebih meningkatkan diri ketakwaan kita kepada Allah. Ada lagi satu lagi selain zakatul fitri. Kalau bagi orang yang sakit, bagi orang yang menyusui, bagi orang hamil, itu tidak perlu puasa. Bahkan bagi orang tua yang sangat tua, dia pun nggak perlu puasa. Cukup bayar fidyah saja.
bahkan kepada orang-orang yang bekerja keras, ya memanggul semen, batu, tukang-tukang yang sangat berat kerjanya dan tidak ada kerja yang lain, itu pun cukup membayar fidyah saja. Fidyah itu apa? Kita membayar untuk orang yang tidak berpuasa 1 hari makan. Di dalam hadis itu yaumun, artinya 1 hari. 1 hari makan bisa orang yang berpuasa yang dia itu ya makannya berapa kali tergantung, bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau 1 kali kita hitung dia makan di rumah makan Minang, rumah makan Padang, ya kalau dia makan rendang tentu 20.000 atau 25.000. Ya 20.000 itulah dibayar per hari kali 30 kali 20.000 sama dengan 600.000. Itulah yang dibayarkan kepada fuqara wal masakin. Itu kan dia bisa nanti diberikannya baju, diberikannya untuk daging, makan rendang walaupun setengah kilo atau 1 kilo, dia makan daging, dia pakai baju baru. Apalagi kalau bisa kita berikan secara lengkap, selain bayar fidyah, kita bayar lagi zakatul fitri, kita berikan lagi parcel. Wah, di dalam parcel itu lengkap dengan sirup yang berkualitas. Ya, artinya kita memberikanlah ya sesuatu yang berkualitas, sirup yang berkualitas, kain yang berkualitas, makanan-makanan yang berkualitas dalam 1 parcel, sehingga dia akan betul-betul bahagia. Kenapa? Karena dia tidak pernah menerima seperti itu. Sesuatu yang dia tidak pernah, apalagi dia itu yang diberikan lebih berkualitas, tentu akan sampai kepada hatinya demikian bahagia. Kalau hatinya bahagia, dia akan mendoakan orang yang memberi zakat, fidyah atau impak kepadanya. Dan itu memang dianjurkan oleh Rasul. Siapa saja yang menerima zakatul fitri, menerima fidyah, menerima impak, haruslah mendoakan orang yang mengimpakkannya. Setidaknya ya selalu sehat, limpahan rezeki, halalan thayyibah, bahagia dunia dan akhirat. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada. Oleh karenanya, mari kita orang-orang yang sedang berpuasa, jangan lupa kewajiban kita zakatul fitri, fidyah bagi orang yang nggak puasa, dan berimpak sehingga kita bisa membahagiakan sesamanya, fuqara wal masakin, sehingga semua kita bermanfaat kepada sesama. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.